Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Jokowi sekarang lagi panik besar. Karena apa? Karena orang-orang Jokowi sudah mulai diganti ya di lingkaran istana itu sudah mulai diganti dengan cara halus. Wah. Dengan cara ya agak mengenaskan sebenarnya ya. Kamu tahu siapa mereka? Ini beritanya. Cadar. Ini Prabowo tunjuk Mensesnek ya jadi jubir gantikan ketua PCU Hasan Nasbi. Apakah benar seperti itu? Tapi sebenarnya melihat dengan hal-hal seperti ini Hasan Nasbi ya mulai terpojok ya. Kenapa? Karena selama ini walaupun ya mereka sebagai juru bicara istana begitu kan, belum satu kali pun bertemu dengan seorang Prabowo setelah kejadian soal masalah ya kepala babi. Ada apa begitu? Nampaknya orang-orang Jokowi yang kemudian diletakkan di lingkaran istana nampaknya sudah mulai diganti secara halus satu persatu ya. Walaupun secara tidak langsung begitu kan ya. Prasetyo ini begitu kan ya, walaupun secara tidak langsung Prasetyo ini kan hanya sebagai membantu Mensesnek di situ begitu kan ya, membantu istana sebagai jubirnya. Tapi kita lihat saja realitasnya. Ini kan pertarungan politik secara halus Prabowo ini. Ini kan pada akhirnya apakah ini akan lama kelamaan akan mengganti Hasan Nasbi? Atau bagaimana? Kita tunggu saja begitu. Nampaknya begitu kan ya. Orang-orang Jokowi ini mulai disingkirkan secara tidak halus lah. secara halus ya orang-orang Jokowi ini mulai disingkirkan begitu kan ya, mulai disingkirkan. Makanya Prabowo ini menunjuk Mensesnek di situ Prasetyo jadi jubir presiden ya. Kepala PCU Hasan Nasbi ini kemana begitu? Nah, itu kan yang mesti dipertanyakan begitu kan ya. Jadi saya kira banyak hal yang kemudian muncul narasi-narasi di luar sana begitu soal bagaimana Mensesnek ini yang ditunjuk oleh Prabowo begitu kan ya. Tapi ada politik lebih besar ya. Ketika menteri-menterinya jawab Prabowo kemudian sowan ke Jokowi, ini menandakan ada satu hal yang bagaimana? Apakah ini di lingkaran istana sudah mulai saling ada kepentingan-kepentingan terselubung? Ya ini di luar banyak narasi-narasi seperti itu begitu. Tapi saya melihat dengan beberapa informasi di media, Mensesnek ini hanya sebagai bentuk kekuatan untuk membantu ya PCO di situ, termasuk ya Hasan Nasbi. 150 hari saya sendiri menurut pendapat saya yang bertanggung jawab, saya yang salah sebetulnya. Kenapa? Karena begitu kita dapat mandat, fokus saya, antusiasme saya, semangat saya adalah bagaimana bisa dengan waktu yang sesingkat-singkatnya deliver. Orang lapar nggak bisa nunggu. Anak-anak yang lapar nggak bisa nunggu. Jadi fokus kita kerja. Ternyata tidak seperti itu. Ya, politik adalah persepsi dan ya kadang-kadang kekuatan-kekuatan tertentu apapun yang kita buat pasti di narasi tidak baik. Karena itu saya mau perbaiki itu. Masalah apa itu? Komunikasi. Salah ucap ya, tim saya kan orang-orang baru dalam pemerintahan, banyak orang baru dalam pemerintahan. Sebagian menteri-menteri yang senior ada yang dari kabinet lama ya, tapi banyak yang baru ya. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap ya. Saya kira itu yang bisa saya
jelaskan ya. Jadi saya kira ya kita tunggu saja begitu kan, orang-orang kepercayaan Prabowo ini banyak ditempatkan posisi-posisi strategis. Bagus juga. Kalau bisa ya pembentukan koperasi desa, koperasi merah putih yang ada di desa, jangan sampai tidak ada orang-orang Prabowo. Kalau ini ya tidak ada orang-orang Prabowo yang ditempatkan strategis itu, maka kemudian bisa saja di desa-desa itu bisa saja mendukung salah satu partai yang kemudian siapa mereka yang kemudian menjadi kekuatan untuk merah putih itu ya, koperasi merah putih itu. Jadi Prabowo sudah melihat strategi-strategi ini begitu kan ya. Salah satu yang menjadi indikator kekuatan juga Rocky Gerung bertemu dengan Dasko. Ini kan sebagai bentuk kekuatan untuk merangkul tokoh-tokoh oposisi. Ya coba kita baca. Itulah balasan orang-orang sombong Hasan Nasbi, langsung dipatahkan kesombongannya. Benar, ketika seorang Prabowo diwawancarai begitu kan oleh media-media besar ya soal kepala B2 yang dikirim ke ke Tempo begitu kan ya. Prabowo justru ya nampaknya salah satu ingin ditegur ya Hasan Nasbi begitu. Prabowo tidak tahu menahu soal itu begitu, tapi pernyataan Prabowo ini mengandung reaksi kritikan keras ya, atau setidaknya memberikan kritikan terhadap Hasan Nasbi. Masa juru bicara begitu kan ya lingkaran istana mengatakan ya di masa aja. Ini kan gimana begitu kan? Ini kan ada kerugian besar terhadap Prabowo nantinya begitu ya. Bahkan ini, dari kasus si Gus Miftah, Deddy Corbuzier, Hasan Nasbi, kita bisa menyimpulkan bagaimana kondisi orang-orang yang berada di lingkaran Prabowo. Coba kita bayangkan, menteri-menteri Prabowo sekarang ini, ya, yang kemudian berada di lingkarannya, begitu kan ya, apakah, lebih banyak mana dengan orang-orang Jokowi? Lebih banyak mana? Itu kan yang mesti dipertanyakan, begitu kan ya. Kalau kita melihat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh para netizen nih, menteri-menteri titipan Jokowi ya sebaiknya dipecat saja, kata komentar dari netizen ya. Ini daftar menteri, wakil menteri, penasihat khusus Prabowo yang sowan ke Jokowi. Ini banyak sekali ya. Ada Pratikno, Zulkifli Hasan, Budi Ari, Yasakti Wahidtronggono, terus kemudian Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan, ada Sri Mulyani, ada Bahlil, ya ada Wihaji, ada Pak Luhut, ada Bima Arya Sugianto. Jadi saya kira ini banyak begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung apakah ini akan menjadi cikal bakal begitu kan ya nanti di di pemerintahan Prabowo ini akan hanya itu aja atau bagaimana? jadi kita tunggu saja begitu, kita tunggu saja ya. Coba kita baca lagi komentar dari netizen begitu kan ya. Ini salah satunya. Kalau Mensesnek tepatlah jubir istana, ya jangan-jangan buzzer-buzzer odong-odong, ya penjilat ludah atau apa. Ini komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Jadi saya kira Mensesnek ini yang kemudian yang baru ini, ya kabarnya ingin membantu kekuatan dari dari PCO itu begitu kan, ya dari Hasan Nasbi dan sebagainya. Tapi kan secara logika kapasitas atau kapabilitas yang dimiliki Hasan Nasbi ini apakah mau diragukan atau bagaimana begitu? Kan itu yang kita lihat begitu kan. Kalau toh pada akhirnya diragukan, maka jelas Prabowo nampaknya ya khawatir besar begitu. Kalau toh pada akhirnya di tahun 2029 mau nyalon lagi ya. Tapi secara politik kalau bisa Gibran ini bisa saja posisinya harus mengganti dari seorang Prabowo. Ya biar nanti di tahun 2029 punya kekuatan secara struktural. Ini kan ngeri pada akhirnya begitu. Jadi saya kira Prabowo ini langkahnya sebenarnya sudah bagus begitu kan ya, efisiensi, terus kemudian programnya bagus, terus kemudian ya hanya menanggung beban hutang-hutang pemerintah sebelumnya, sehingga muncul narasinya bahwa di era Prabowo ini terkesan ya satu begitu kan ya, membutuhkan biaya yang begitu fantastis ya, akibat
ulah utang Jokowi begitu yang begitu banyak sehingga masyarakat masih meragukan dan masih pesimis. Saya kalau soal penegak hukum saya kira apresiasi lah begitu, tapi masih ada pesimis sedikit begitu kan ya. Takutnya tidak lanjut. Ini mari kita baca, Prabowo tunjuk Mas Hasan jadi jubir gantikan Ketua PCU Hasan Nasbi. Benar nggak seperti itu? Ya, saya kira dalam pemberitaan lain itu bukan diganti, tapi memperkuat ya. Menteri Sekretaris yang sudah hadir dikabarkan telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk yang menjadi juru bicara pemerintah. Penunjukan ini muncul spekulasi soal perubahan peran dalam komunikasi publik, termasuk posisi kantor komunikasi presiden atau PCO yang selama ini menjadi garda depan menyampaikan pesan pemerintah. Menanggapi isu tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa dirinya tidak secara resmi dilantik sebagai juru bicara, melainkan diminta aktif membantu menyampaikan informasi kebijakan kepada publik. Saat ditanya apakah peran barunya ini akan menggantikan fungsi PCO, ya Prasetyo menampik menurutnya tidak ada perbedaan atau pergeseran peran signifikan. Bahkan hanya muncul spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa langkah ini merupakan respon terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat atau menimbulkan blunder di masyarakat, namun Prasetyo membantah hal tersebut. Jadi banyak sekali begitu kan. Nampaknya ya tidak sinkron lah begitu, ya tidak sinkron sehingga soal bagaimana para menteri-menteri ketika Prabowo begitu kan ya ke luar negeri, terus banyak yang sowan ke Jokowi, ini kan saya rasa etikanya kurang baik. Sebenarnya begitu kan ya, Manchester di situ begitu sebagai bentuk untuk menegur para menteri-menteri itu sebenarnya. Prabowo tidak kehabisan akal begitu ya. Manchester Prasetyo ini kan kepercayaan orang Prabowo begitu. Kalau menteri-menterinya mereka minta izin ya nggak usah lah begitu kan. Jangan dikasih izin kalau mau ke Jokowi. Ini kan logiknya seperti itu. Jadi saya kira politik Prabowo ini ya mungkin masih menjaga situasi dan kondisi ya, karena masih ada balas budi ya kepada seorang Jokowi. Kita tunggu saja action selanjutnya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.